Halo semua, kembali lagi ke tutorial LMS. Kali ini kami tidak akan menyajikan tutorial, tapi kami akan menyajikan beberapa tips yang bisa Bapak Ibu ikuti untuk meminimalisir kecurangan yang mungkin saja terjadi di kalangan mahasiswa ketika Bapak Ibu melakukan ujian secara online. Mengingat kali ini kondisinya tidak memungkinkan untuk Bapak Ibu mengawasi secara langsung, kami membuat video ini untuk Bapak Ibu ikuti ketika membuat sebuah ujian online. Sebetulnya masalahnya bukan pada ujian online-nya, karena ujian online sendiri sebetulnya secara aturan kita sebagai dosen tetap harus mengawasi. Online di sini maknanya adalah kita membuat sebuah ujian di sebuah sistem yang bisa diakses secara masif melalui jaringan internet. Nah, walaupun aturannya sudah jelas, tapi karena kondisinya saat ini memang tidak memungkinkan, maka mau nggak mau, Bapak Ibu akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengerjakan di tempatnya masing-masing. Nah, tentunya ada beberapa tips yang bisa diikuti untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan yang mungkin saja terjadi. Tips yang pertama. Tips yang pertama adalah kita mengoptimasi pengaturan yang ada pada kuis. Seperti biasa, kita akan buka terlebih dahulu ujiannya, kemudian kita lakukan pengaturan di sini. Proses optimasi ini bisa kita lakukan di bagian timing. Ada kemungkinan Bapak Ibu memberikan keleluasaan untuk mahasiswa melakukan ujian di waktu-waktu yang mereka bisa mengerjakan ujian yang Bapak Ibu berikan. Tentunya hal ini kami sarankan untuk tidak dilakukan. Saran kami adalah buka tutup ujian itu dilakukan sesuai dengan jadwal yang Bapak Ibu miliki sekarang. Kemudian berikan batasan yang jelas di time limit agar mahasiswa mempunyai batasan waktu dalam pengerjaan ujian. Ingat, ketika masa pandemi ini, mahasiswa akan mengerjakan ujiannya di tempat masing-masing. Sehingga kita tidak bisa mengontrol mereka apakah mereka mencari jawaban melalui internet ataupun juga melakukan kerjasama antar temannya melalui conference seperti itu. Nah, tentunya dengan membatasi waktu ujian dengan tepat, itu bisa mengurangi bentuk kecurangan yang mungkin saja terjadi. Karena tentunya mahasiswa tersebut akan berpikir ulang ketika mereka akan melakukan kecurangan, seperti itu. Begitupun juga dengan waktu pembukaan dan waktu penutupan. Jangan sampai Bapak Ibu membuka ujian 1 minggu full, di mana mahasiswa bisa mengerjakan ujiannya kapanpun mereka bisa di range waktu tersebut. Itu tidak kami sarankan. Kenapa? Karena bisa saja mahasiswa membuat strategi, ada satu mahasiswa yang mengerjakan terlebih dahulu, yang melakukan ujian pertama tersebut akan menyebarkan soalnya ke teman-teman yang lain yang belum melakukan ujian. Tentunya sekali lagi, menyebarkan soal ujian itu merupakan hal yang sangat mudah, apalagi tidak kita awasi. Misal mereka bisa saja mengambil video, atau bisa saja men-screenshot soal-soal yang Bapak Ibu berikan. Tentunya itu tidak kita inginkan, bukan? Kemudian yang kedua, di bagian review option, pastikan Bapak Ibu meng-unchecklist the attempt dan marks ketika ujiannya masih dimulai dan ketika ujiannya masih dibuka. Jadi kita unchecklist saja yang ini. Kemudian juga kita unchecklist juga yang while the quiz is still open, artinya kita tidak akan menunjukkan nilai dan kita tidak akan menunjukkan jawaban dari mahasiswa tersebut apakah benar atau tidak, itu ketika ujiannya masih dibuka. Sekali lagi, untuk the attempt itu untuk menunjukkan jawaban yang benar dari hasil percobaan jawaban mahasiswa. Kemudian untuk marks itu adalah menunjukkan nilai. Kenapa saya bilang tolong unchecklist 2 ini ketika mahasiswa sedang melakukan ujian dan ketika ujian masih dibuka? Karena mahasiswa bisa saja menyebarkan jawaban yang benar kalau attempt-nya kita checklist, atau mahasiswa juga bisa menebak-nebak dari nilai yang didapatkan oleh mahasiswa yang ujian pertama kali. Oh, dengan nilai sekian berarti jawaban yang saya berikan tadi banyak benarnya. Kemudian dia memberikan jawabannya ke teman. Seperti itu. Kami hanya menyarankan Bapak Ibu untuk men-checklist marks di bagian after the quiz is closed. Sebetulnya hal ini bisa kembali lagi ke kebijakan dari Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak merasa keberatan untuk menunjukkan nilai kepada mahasiswa atau tidak keberatan menunjukkan jawaban yang dijawab oleh mahasiswa lalu dibandingkan dengan jawaban yang benarnya, ya maka silakan saja checklist the attempt dan the marks.
Tapi kami sarankan Bapak Ibu hanya membukanya untuk yang after the quiz is closed. Maknanya adalah nilai ataupun juga percobaan jawaban mahasiswa hanya akan baru bisa dilihat oleh mahasiswa tersebut apabila ujian atau waktu ujiannya sudah selesai. Makna selesai ini artinya untuk seluruh kelas sudah selesai terlebih dahulu. Itu tips yang pertama. Berikutnya, tips yang kedua. Tips yang kedua di sini lebih kepada ketika Bapak Ibu membuat soal ujiannya. Saya rasa banyak sekali dari Bapak Ibu yang membuat soal ujian dalam bentuk pilihan ganda ataupun kita sering sebut dengan multiple choice. Nah, kami menyarankan untuk Bapak Ibu membuat soal pilihan bergandanya dalam bentuk soal-soal yang sifatnya analytical. Artinya mahasiswa tidak bisa langsung mendapatkan jawaban dari soal-soal yang Bapak Ibu berikan melalui internet ataupun juga melalui slide yang Bapak Ibu miliki. Tentunya hal itu akan bisa mengasah juga kemampuan berpikir dari mahasiswanya. Walaupun sekali lagi, soal dalam pilihan berganda itu tidak dilarang. Tapi kita harus juga bisa lebih mengakali bahwa bentuk soalnya tidak bisa langsung didapatkan jawabannya dari internet maupun dari buku. Tips yang ketiga. Kami menyarankan kepada Bapak Ibu untuk membuat soal dalam bentuk esai. Tentunya, soal dalam bentuk esai ini bisa mengurangi bentuk kecurangan yang mungkin terjadi di antara mahasiswa. Terutama apabila Bapak Ibu membuat soal esainya dalam bentuk yang analytical dan mengharuskan mahasiswa mempunyai jawaban yang berbeda versi. Tentunya hal itu akan makin meminimalisir bentuk kecurangan yang mungkin terjadi di mahasiswa ketika ujian. Tips yang keempat. Ini hanya berlaku apabila Bapak Ibu mempunyai soal dalam bentuk esai. Soal esai mengharuskan Bapak Ibu untuk melakukan penilaian setelah ujian dilakukan. Nah, selain juga bisa memberikan nilai kepada soal esai, Bapak Ibu juga bisa memberikan komentar terhadap jawaban mahasiswanya. Tips dari kami adalah jangan berikan penilaian dan jangan berikan komentar kepada soal esai ketika masa ujian masih belum selesai. Lakukan pemberian komentar dan pemberian nilai ketika ujiannya sudah selesai dilakukan. Sekali lagi, makna dari selesai di sini lebih kepada seluruh kelas paralel yang Bapak Ibu ajar itu sudah melakukan ujian terlebih dahulu. Tips yang kelima adalah Bapak Ibu bisa menghidden atau menyembunyikan terlebih dahulu secara sementara materi-materi yang ada pada course Bapak Ibu di LMS. Bapak Ibu bisa saja melakukan cara itu dengan mudah. Caranya adalah Bapak Ibu masuk saja ke section yang mengandung materi, kemudian Bapak Ibu masuk ke setting, kemudian lakukan hidupkan mode ubah seperti biasa. Ada dua cara untuk menyembunyikan. Yang pertama adalah kita bisa menyembunyikan satu section full, di mana nanti isian materi ataupun tugas pada section tersebut tidak bisa dilihat secara sementara oleh mahasiswa. Caranya adalah kita klik ubah yang ada pada setiap section, kemudian hide topic. Maka secara otomatis, materi apapun yang ada pada section tersebut akan tersembunyi secara otomatis. Akan tetapi, kalau Bapak Ibu hanya ingin menyembunyikan beberapa materi saja di dalam sebuah section, maka lakukan hidden topiknya langsung kepada materi-materi yang Bapak Ibu miliki. Saya munculkan terlebih dahulu. Ini adalah cara memunculkannya kembali. Kemudian, semisal saya ingin menyembunyikan yang file pertama ini, saya tinggal klik ubah, lalu masuk ke sembunyikan. Maka otomatis materi ini tidak bisa dilihat sementara oleh mahasiswa. Tapi setelah selesai ujian, jangan lupa kembali untuk Bapak Ibu memunculkan kembali topik-topik materi yang Bapak Ibu sudah sembunyikan terlebih dahulu. Caranya seperti biasa sama, yaitu klik ubah dan tampilkan. Otomatis materi tersebut kembali bisa dilihat oleh mahasiswa. Tips yang keenam, apabila Bapak Ibu memiliki course yang sama dengan tahun ajaran yang lalu, semisal saya pernah mengajar RPL 1 di tahun ajaran sekarang dan RPL 1 di tahun ajaran sebelumnya, maka pastikan course untuk tahun ajaran yang sebelumnya atau yang sudah kita lewati itu sudah dalam kondisi tertutup. Kenapa kami sarankan demikian? Karena
ada kemungkinan mahasiswa ada yang mengulang di mata kuliah yang Bapak Ibu ajar. Mahasiswa yang mengulang ini akan bisa mengakses course yang lalu, dan apabila Bapak Ibu menggunakan soal yang sama dengan tahun lalu, maka mahasiswa tersebut bisa melihat kembali soalnya seperti apa, kemudian jawaban dia apakah benar atau salah, itu juga bisa dilihat oleh mahasiswanya. Tentunya hal ini akan mengakibatkan bentuk kecurangan yang baru di mahasiswa ketika kita menggunakan sistem di masa pandemi seperti ini. Nah, cara memastikannya, ya sekali lagi Bapak Ibu harus masuk ke course yang tahun ajaran yang lalunya. Lalu, kita lakukan cek di ubah pengaturan. Kita pastikan course yang kita miliki di tahun lalu memiliki tanggal akhir kursus, agar ketika tanggal akhir kursus tersebut sudah ditentukan seperti ini, maka kelas tersebut tidak bisa dibuka kembali oleh mahasiswa walaupun mahasiswa tersebut pernah mengikutinya di semester atau tahun yang lalunya. Itu menjadi penting sekali lagi. Tips yang terakhir untuk Bapak Ibu adalah setiap tahun ajaran buatlah soal yang berbeda agar mahasiswa yang mengulang tidak mendapatkan soal yang sama dengan tahun ajaran yang sebelumnya. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa membuat soal dengan paket ujian yang berbeda, seperti yang sudah saya jelaskan di tutorial sebelumnya. Silakan dilihat kembali tutorialnya. Sekian tutorial dari kami. Semoga Bapak Ibu bisa meminimalisir bentuk kecurangan yang mungkin saja terjadi di masa-masa seperti ini. Tentunya memang bentuk kecurangannya akan jauh lebih beragam, karena sekali lagi ini adalah masa pandemi di mana Bapak Ibu tidak bisa mengawasi secara langsung pelaksanaan ujian yang dilakukan oleh mahasiswa. Tapi kita akan bisa mengusahakan untuk meminimalisir bentuk kecurangan tersebut dengan cara kita melakukan tips-tips yang tadi kami berikan. Sekian dari kami, terima kasih, selamat mencoba.